Shalom, selamat pagi. Ya, pesan Tuhan minggu ini adalah tentang ada janji yang hampir digenapi ya. Akan segera matang katanya. Nah, di satu sisi bahwa pesan ini begitu begitu membahagiakan setiap kita kan, karena gitu. Selama ini kita pegang janji dan ada janji Tuhan yang dikatakan sudah hampir mau digenapi gitulah. Hampir matang. Nah, tapi di sisi yang lain bahwa kalau Tuhan katakan bahwa sudah hampir digenapi. Nah, hampirnya Tuhan kan kita nggak pernah tahu ya seberapa lama lagi. Nah, tapi kan artinya kalau ada janji Tuhan, ada pesan Tuhan bahwa sebentar lagi akan digenapi, artinya Tuhan mau kita ada di dalam posisi rohani kita yang selalu dalam posisi yang sehat rohani. Dalam posisi rohani yang prima gitu loh. Karena kalau udah bicara tentang janji Tuhan, ini bukan antara kita dengan Tuhan aja, tapi tentu ada satu oknum yang namanya setan yang selalu ingin menggagalkan apa yang menjadi rencana Tuhan. Karena ini yang kita nggak boleh lupa. Ada satu oknum yang ingin kita tidak pernah terima janji Tuhan. Nah, oleh karena itu melalui pesan Tuhan ini minggu ini kita diingatkan bahwa ayo mulai tetap ada di dalam posisi bahwa kita tetap menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan gitu. Artinya kita baca dulu nih ayatnya dalam Kejadian 18. Kejadian 18 ayat yang ke-10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Nah, jadi ini yang Tuhan ingatkan bahwa sebentar lagi ya, pada waktu itulah sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. Nah, jadi artinya ada janji Tuhan buat Sarah dan Abraham bahwa tahun depan. Udah jelas nih waktunya tahun depan. Nah, kalau Tuhan ingin mengingatkan kita tentang adanya waktu yang hampir digenapi, nah kita gak pernah tahu kapan waktunya gitu loh. Nah, oleh karena itu bagian kita adalah gini, jangan nanti-nantiin cuma janjinya aja ya. Ini yang membuat kalau kita perhatikan Daud ya, Daud itu adalah orang yang bukan cuma yang tidak menantikan janjinya Tuhan, cuma pegang janji aja. Nah, kalau orang pegang janjinya doang ya, kayak Sarah, dia pegang janjinya Tuhan, wah bakal punya anak nih. Artinya dia bisa punya usaha sendiri untuk mendapatkan anak. Nah, makanya ini kan jadi akhirnya terjadilah yang namanya Ismail. Karena dia pegang janji itu mati-matian, di luar dia bukan pegang Tuhannya. Nah, kalau kita lihat di dalam kehidupan Daud ya. Beberapa kali Daud bilang di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14, Mazmur 40 ayat yang kedua ya. Itu kita lihat Mazmur yang 27 aja ayat yang ke-14. Di mana Daud terus-menerus sering mengatakan bahwa nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar nantiin, wah kapan janjinya nih, kapan janjinya nih. Mungkin kalau kita udah dapat pernyataan dari Tuhan, kita mau dapat jodoh, kapan jodohnya. Wah kita sibuk cari siapa nih orang yang tepat nih, yang dari Tuhan nih. Kalau Tuhan ngejanjiin bahwa kamu akan diberkati di dalam usahamu, wah kita usaha, cari usahanya. Wah dengan berusaha untuk, wah jangan-jangan yang ini nih, yang dari Tuhan. Nah, tapi yang di Mazmur 27 ayat yang ke-14 ini Daud bilang, nantikanlah Tuhan. Nah, yang bagian kita adalah nantikan Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Jadi yang harus dinantikan adalah Tuhan. Nah, nantikanlah Tuhan, nantikan itu di dalam bahasa aslinya dikatakan kafah ya. Kafah itu punya arti, itu sama dengan yang kita tahu di Yesaya 40 ayat yang ke-31. Nantikanlah Tuhan,
Coba kita lihat di dalam, ini juga sama punya pengertian yang sama, Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah ini sama, kafah juga. Nah kafah itu punya pengertian berharapnya sama Tuhan. Yang kita harapkan Tuhan ya, jangan akhirnya kita berharapnya sama janjinya. Sampai akhirnya kita sibuk, ya ini bukan, ini bukan, ini bukan. Jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Tapi Tuhan ingatkan, nantikanlah Tuhan. Kafah. Bind together. Artinya kamu harus punya bersatu dengan Tuhan, punya kedekatan dengan Tuhan, punya hubungan yang lebih lagi dengan Tuhan. Jadi desperate-nya, kerinduannya bukan sama janjinya atau sama berkatnya. Rindunya kita tetap harus sama Tuhan ya. Nah nanti caranya Tuhan mau kasih dengan cara apa, janjinya mau digenapi, kapannya, waktunya, siapanya. Itu Tuhan. Bagian Tuhan. Nah ketika yang dinantikan, aduh pengen punya anak. Sampai akhirnya Sarah punya ide. Wah jangan-jangan nih bukan anak dari kandungan saya, tapi dari kandungan yang lain, yang penting anaknya Abraham. Karena kalau fokusnya cuma sama berkatnya, sama janjinya, nah itu banyak cara. Punya banyak cara untuk menggenapi dengan caranya kita, waktunya kita. Mungkin ada orang yang lama menantikan pengen punya anak. Sampai akhirnya, wah jangan-jangan nih punya anak kita adopsi aja. Nah kan kita nggak tahu Tuhan punya rencana yang terbaik itu seperti apa. Nah waktunya Tuhan yang katanya sebentar lagi digenapi sama waktunya kita itu nggak pernah sama. Makanya kita selalu berasa gini, kalau waktunya Tuhan itu buat kita selalu terlambat. Karena waktunya kita nggak pernah tahu waktunya Tuhan. Buat kita itu terlambat, tapi buat Tuhan itu waktu yang tepat. Waktu Tuhan datang, Lazarus meninggal. Buat Marta sama Maria itu terlambat. Tapi buat Tuhan itu waktu yang tepat. Nah tapi kan untuk bisa kita terus menerus di waktunya, menantikan waktunya Tuhan. Artinya kita yang harus bind together, kita yang mesti punya hubungan terus sama Tuhan. Menantikan Tuhannya, bukan menantikan janjinya. Sampai akhirnya meraba-raba, oh ini nih, oh ini. Nah inilah yang terjadi. Di dalam waktu penggenapan ini Tuhan ingatkan kita jangan sampai kita berhenti sampai di Ismail. Tuhan mau janjinya adalah Ishak, bukan Ismail. Nah kalau kita terus menantikan cuma janjinya doang, akhirnya bisa end up-nya di Ismail. Nah berapa banyak perkawinan Ismail, usaha Ismail. Itu sesuatu yang kita pikir dari Tuhan. Kita pikir penggenapan janji Tuhan. Tapi itu sebenarnya penggenapan kita sendiri. Nah makanya kan begitu Ismail yang kita dapat. Berapa banyak problem-problem yang akhirnya bermunculan. Masalah baru. Karena kita pikir ini dari Tuhan. Padahal itu keinginan kita. Wah, berapa banyak masalah dalam rumah tangga hanya karena apa? Perkawinan Ismail, ya, dalam arti ini sesuatu yang bukan dari Tuhan, bukan janji Tuhan. Nah, oleh karena berapa banyak usaha yang gagal. Kenapa? Karena usaha yang Ismail yang kita buat bukan janji Tuhan yang adalah Ishak. Nah, oleh karena itu dengan pesannya Tuhan bahwa sebentar lagi ya ada janji yang hampir digenapi. Bagian kita adalah kafah sama Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan ya. Terus membangun kehidupan kita. Kadang-kadang ada kelelahan, ada keputusasaan bahwa aduh lama ya. Dan kita mulai teralihkan.
Rasanya ikut Tuhan dan sungguh-sungguh aja sama Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, rasanya percuma gitu loh. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud selalu bilang bahwa dia menanti-nantikan Tuhan. Bukan menanti-nantikan pertolongannya, bukan menanti-nantikan janjinya. Dia menanti-nantikan Tuhan, pribadi Tuhannya. Nah di waktu menanti-nantikan itu kan ada Tuhan, Roh Kudus bisa tolong kita, bantu kasih tahu kita, Tuhan bisa, Roh Kudus bisa kasih hikmat. Banyak hal kalau kita punya kedekatan sama Tuhan. Nah, kalau bicara tentang kemarin juga kita diingatkan bahwa menantikan janji Tuhan itu Tuhan kasih pesan tentang bahwa sebentar lagi akan digenapi. Nah, janji ini datang nggak semua orang dalam kondisi yang lagi baik-baik aja. Ada yang lagi dalam kondisi yang memang udah lagi tawar hati. Ada yang lagi lemah. Ada yang lagi kecewa sama Tuhan. Aduh, udah sekian lama gitu. Nah, ini dan kemarin kita diingatkan tentang istilah kai ya, di mana dikatakan tahun depan ya. Dan ini terjadi sama Abraham. Nah, kondisi Abraham kan udah sangat tua. Sarah juga udah sangat tua. Udah kayaknya gairah aja udah kagak ada gitu. Nafsu udah nggak ada. Apalagi dikatakan Sarah udah nggak punya udah mati haid. Tapi untuk dapat anak, kemarin kita diingatkan bahwa kalau mereka mau dapat anak harus ada sesuatu yang di revive, harus ada kebangunan lagi. Kebangunan rohani, kebangunan semuanya harus dibangunkan lagi, dibangkitkan lagi, gairahnya dibangkitkan lagi. Nah, ini yang jadi pesan Tuhan juga, ini yang jadi pesan Tuhan buat Yosua. Kalau Yosua disuruh pimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, ada janjinya Tuhan. Yang pertama-tama Tuhan bilang sama Yosua adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan tawar hati. Nah, karena waktu kita dalam kondisi yang sedikit lagi mau terima janji Tuhan dan tawar hati, maka janji itu gak akan pernah dapat. Nah, bagian kita adalah waktu Tuhan ingatkan kita untuk bisa sampai terima janji. Mungkin hari ini ada kondisi di mana masalah yang bertubi-tubi ya, ada tantangan yang datang bukan hanya dari luar, tapi kadang-kadang tantangan dari keluarga kita sendiri, dari teman hidup kita sendiri, dari keluarga kita sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang membuat orang udah menjadi lemah dan tawar hati yang minggu lalu dikatakan sudah hampir menyerah. Tapi Tuhan ingatkan bahwa sebentar lagi akan digenapi, sudah hampir matang. Nah, bagian kita adalah saat ini kalau kita tahu ada janji yang mau digenapi, bagian kita adalah hidupkan kembali. Harus terjadi revival nih. Harus bergairah, jadi orang percaya yang terus bergairah. Nah, kalau berbicara tentang gairah itu bukan cuma sekedar rohnya yang bergairah, tubuh kita pun harus bergairah. Nah, jadi jangan kita pikir bahwa kalau ada janji Tuhan tentang wah sebentar lagi akan digenapi maka Tuhan otomatis akan melakukan sesuatu buat kita gitu. Enggak. Nah, ini yang terjadi juga sama Daud. Waktu Daud habis pulang perang, dia sampai di Ziklag ya, kita tahu kisah ini. Dia ngelihat semuanya yang keluarganya semuanya nggak ada. Udah lemah, udah capek. Udah harus ngadapi orang-orang yang tadinya bersama-sama dengan Daud perang dan akhirnya komplain, marah sama Daud, ingin melempari dia dengan batu. Ini kondisi yang bisa membuat Daud tawar hati. Dia nggak cuma Tuhan tolong, nggak cuma sekedar gitu. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 30 ini yang menjadi satu ayat yang selalu saya ingat ya, dalam kondisi sulit, dalam kondisi tertekan ya, yang dilakukan oleh Daud ya, ayat 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit. Kadang-kadang kita ada dalam kondisi yang terjepit, ada tagihan-tagihan yang kita belum bisa bayar dan kita begitu terjepit ya. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat selanjutnya.
Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Jadi untuk terjadi revival di dalam kita ya, untuk kembali membangkitkan gairah kita. Nggak bisa semata-mata cuman tunggu, nanti Tuhan juga yang lakukan sesuatu lah buat kita. Udah Tuhan kasih pesan, pasti Tuhan yang akan bertindak. Tuhan yang akan menguatkan kita. Nah itu yang kadang-kadang kita pikir Tuhan akan menguatkan kita. Nah, Daud yang dilakukan Daud adalah apa? Dialah yang datang sama Tuhan. Dia yang mendekat sama Tuhan. Dan dikatakan bahwa dia yang menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bagian kita. Ada satu keinginan di tengah situasi yang sulit. Nah kadang-kadang kan orang di tengah situasi yang sulit bukan menguatkan datang sama Tuhan. Tapi mulai pelarian, cari teman, hiha-hihi, senang-senang untuk melupakan masalah. Dia pergi minum-minum, kadang-kadang menghabiskan waktu nonton. Karena untuk apa? Untuk nyenengin, untuk menenangkan diri. Tapi Daud beda. Dia datang menguatkan kepercayaannya sama Tuhan. Kenapa orang tawar hati? Kenapa orang mulai lemah? Karena udah gak kuat lagi sama Tuhan. Udah gak punya kekuatan lagi. Makanya kita butuh untuk menguatkan. Nah ini sebuah tindakan yang harus kita ambil di saat kita dalam kondisi yang lagi lemah dan tawar hati. Menguatkan. Nah bukan cuma sekedar, tapi dia dikatakan bahwa dia menyuruh Imam Abiatar untuk bawa efod. Artinya dia sediakan waktu. Dia sungguh-sungguh ambil satu momen, satu waktu untuk dia ada di dalam hadiratnya Tuhan. Dia ngomong segala macam sama Tuhan. Nah ini kalau ngomong sama Tuhan, Tuhan saya kesel. Beda sama kita gak di dalam hadiratnya Tuhan. Tuhan mana Tuhan, janjinya mana, itu lagi komplain. Tapi kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan saya udah gak tahan lagi nih. Saya udah dalam kondisi yang berat banget. Saya gak tahu harus berbuat apa. Ada tekanan, ada tagihan nih Tuhan. Saya gak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi saya tetap pegang janji Tuhan. Nah ini bukan komplain. Kalau kita ada di hadirat Tuhan, kita gak komplain. Beda kalau kita gak lagi di hadirat Tuhan, itu namanya kita komplain. Nah jadi inilah yang membuat Daud akhirnya Tuhan kasih arahan. Nah ini kan yang kita tunggu dari Tuhan adalah Tuhan bicara sama kita, Roh Kudus ngomong sama kita, kasih kekuatan buat kita. Memang kadang-kadang roh kita bilang, ya mau dah mulai hari ini mau doa deh, mulai hari ini mau sungguh-sungguh sama roh kita. Tapi kan daging kita ini kadang-kadang yang menghambat roh kita untuk bergairah sama Tuhan. Nah oleh karena itu roh kita sama tubuh ini harus bekerja sama. Waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, wah angkat tangan. Waktu kita menyembah Tuhan, kita angkat tangan aja, ini roh kita aja udah, kondisi kita aja udah jauh lebih baik. Yang setengah hati sama yang full hati itu kita melakukannya aja, itu kondisi kita aja udah jauh lebih sehat. Nah makanya kalau dalam kondisi kita pengen bangkit kembali, pengen revive kembali. Gak bisa tuh yang namanya, saya doa kok, saya minta tolong sama Tuhan. Tapi dalam hati. Ini doa dalam hati sama doa yang Tuhan aku percaya, Tuhan engkau sumber kekuatan sama. Di dalam hati itu beda. Jadi adalah gini, untuk menguatkan percaya kita ini, kita harus punya cara kita sendiri untuk bisa membangkitkan diri kita. Gak ada orang yang bisa bangkitin. Nah kadang-kadang kan ya udahlah, gimana nantilah. Membiarkan itu terus-menerus dibiarkan. Nah Tuhan ingatkan untuk Yosua masuk tanah perjanjian, ingat loh, harus kuat, jangan tawar hati. Nah, caranya kita bagaimana kita menguatkan diri kita sendiri, datang sama Tuhan. Nah saudara kenapa? Kalau kita perhatikan bahwa waktu Yesus masuk ke dalam satu kota, ada orang buta.
Tuhan tahu gak di situ ada orang buta? Tuhan tahu, Yesus tahu. Tapi yang dia mau dengar, orang buta itu minta tolong sama dia. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Ada suara yang keluar. Berarti ada keinginan, ada satu rasa ingin yang kuat untuk dapat pertolongannya Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kalau yang dia dalam hati, ya Yesus anak Daud, berarti dia gak sungguh-sungguh pengen sembuh juga. Tapi orang yang sungguh-sungguh, orang yang punya kerinduan yang luar biasa tuh dia pasti akan keluarin suaranya. Dia akan berseru supaya apa? Yesus lihat dia. Orang yang lumpuh juga sama. Yesus kasihanilah aku. Nah jadi kadang-kadang kita pikir bahwa Tuhan kan bilang masuk aja kalau mau doa, masuk ke dalam ruangan doa ya. Terus kita doa diam-diam. Alkitab gak pernah bilang doa tanpa suara. Cuma dibilangnya masuk ke ruangan doa. Tutup pintumu. Nah apakah kita berdoanya dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan? Orang segenap kekuatan kita gak mungkin yang namanya doanya di dalam hati. Waktu kita doa dengan suara yang berkumandang, dengan suara dengan berseru, kekuatan baru itu ada di dalam kita. Waktu kita memuji, menyembah Tuhan, ada kekuatan. Nah ini yang namanya mau kadang-kadang bagaimana caranya membangkitkan diri kita. Nah ini caranya. Kalau kita lihat di dalam Keluaran 15, ayat yang kedua. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ya. Tuhan itu adalah kekuatanku dalam bahasa Inggris dan laguku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Jadi Tuhan adalah kekuatan dan nyanyianku. Buat kita mendapat kekuatan yang baru, kita perlu nyanyi. Dengan suara yang keluar, yang keras, yang dengan berseru. Nah itulah caranya untuk bisa tetap kuat ya. Kadang-kadang kalau lagi hari Selasa mau minta pengurapan Roh Kudus, minta dibaptis Roh Kudus. Aduh rasanya wasting 1 hari lagi untuk dapat baptisan Roh Kudus. Kenapa sih? Tuhan, aku butuh Engkau. Aku perlu baptisan Roh Kudus. Aku perlu kekuatan-Mu. Kayaknya ada satu kekuatan yang datang dari dalam kita. Wah, mesti dengan segenap hati, segenap kekuatan kita untuk dapat membangkitkan kembali roh kita. Roh itu penurut tapi daging lemah. Daging lemah itu kan saya pernah bilang di dalam bahasa itu punya arti gini. Daging itu lemahnya tuh udah kayak anjing tua ya. Saya punya anjing umur 18. Kerjanya tidur doang. Udah gak bisa ngapa-ngapain, kerjanya cuma tidur doang. Jalan bentar, makan bentar, terus tidur lagi. Nah daging itu lemahnya itu kayak gitu. Jadi cuma kita yang bisa bangkitkan daging kita untuk kembali menyala-nyala buat Tuhan. Jadi kalau roh kita cuma menyala-nyala tapi kita gak bergerak, gak bisa lakukan apa-apa. Nah jadi untuk benar-benar tidak menjadi tawar hati, kuat dan kembali kuat. Kita yang sendiri harus membangkitkan ya. Kita sendiri harus membuat revival di dalam diri kita sendiri. Supaya apa? Waktu janji itu digenapi, kita siap untuk itu. Nah, itu yang dilakukan juga yang tadi Daud bilang, aku menanti-nantikan Tuhan. Ya, Tuhan itu di dalam terjemahannya dikatakan Jehovah. Ya, aku menantikan Jehovah. Nah, Jehovah itu artinya apa? The existing one. Jadi walaupun kita merasa bahwa ini yang selalu menjadi pegangan saya. Waktu menantikan Tuhan, kenapa orang bisa menyerah? Karena merasa bahwa gini, udah Tuhan udah ngomong, udah berseru sama Tuhan, Tuhan gak dengar. Udah menanti-nantikan Tuhan, Tuhan kayaknya gak jawab, gak tahu kemana Tuhan. Tapi buat dari ayat ini ya, bahwa Jehovah itu adalah the existing one. Saudara, hari-hari ini kita sering dia mah eksis orangnya. Dia mah eksis. Eksis tuh artinya di mana aja ada dia gitu loh. Eksis banget nih orang.
Ini kita punya Allah yang eksis. Walaupun sepertinya Tuhan nggak jawab, sepertinya Tuhan nggak tolong. Sepertinya Tuhan tidak memberi kekuatan. Dia eksis. Dia ada buat kita. Tapi kadang-kadang kita dibiarkan untuk berjalan sendiri, dibiarkan untuk kayaknya sendirian gitu. Untuk apa? Supaya iman kita bangkit. Supaya kita menjadi semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Enggak terus-terusan dimanja, diladenin. Tapi Tuhan mau kita jadi orang-orang yang mesti bisa bangkit sendiri. Nah, orang yang bangkit ya, akhirnya Daud setelah dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dia bangkit. Dia revive kembali dan Tuhan bilang, pergi. Nah, dia pergi atas arahannya Tuhan. Waktu dia ketemu sama orang di dalam rombongannya, dia ketemu sama orang Mesir, ya. Nah, orang yang udah bangkit, orang yang menyala-nyala akan membawa dampak. Pasti ada dampak yang nyata. Orang yang di dekat dia pasti ngalamin juga. Nah, waktu dia ketemu sama orang Mesir, dia nggak bunuh orang Mesir. Dia kasih makan, dia membangkitkan kembali orang Mesir ini. Sampai akhirnya orang Mesir ini memberi petunjuk juga buat dia. Pasti dari arahannya Tuhan melalui orang Mesir ini. Akhirnya Daud bisa menemukan keluarganya dia. Bisa akhirnya menyelamatkan keluarganya. Nah, jadi kalau kita bilang saya bangkit, coba cek deh. Ya, orang-orang yang di sekitar kita ngalamin gak kebangkitan kita? Karena revival yang kalau kita menyala-nyala, orang pasti ngalamin juga. Orang yang dekat kita pun akan ngalamin kebangunan itu, kebangkitan itu. Nah, oleh karena itu, biarlah walaupun pesan Tuhan dikatakan bahwa sebentar lagi ya akan digenapi. Wow, sudah hampir matang. Itu bagian Tuhan. Kapannya itu bagian Tuhan. Bagian kita adalah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tidak tawar hati. Tetap menanti-nantikan Tuhan, ya, punya hubungan terus sama Tuhan. Membangun kehidupan kita. Sampai roh kita tetap dalam keadaan bugar dan sehat. Nah, kapan Tuhan mau genapi, itu bagiannya Tuhan. Tuhan tahu waktu yang paling baik untuk penggenapan itu terjadi. Amin. Oleh karena itu biarlah melalui pesan Tuhan di minggu ini kita bisa tangkap maksud Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan berkati.